Berapa sih harga motor MotoGP itu? Motor MotoGP, satu unit. Nah, kalau helm tadi harganya berapaan ya? Ya kalau helm ya replikanya aja tuh. Kalau wear pack berapa duit? Kalau wear pack biasanya ya masih sekitar. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Grid Auto News. Nah, kali ini saya bersama dengan Tada! Bung Joni Lono Mulia. Selamat siang teman-teman. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu nih, siapa sih Bung Joni ini? Sering lihat di TV dan juga di Autorace ya? Di YouTube Nah, Autorace. kebetulan Bung Joni ini salah satu komentator MotoGP yang sudah lama banget. Kesannya kecil gitu ya, lama ya. Jadi Bung Joni ini kalau soal MotoGP udah hafal luar dalam gitu ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, makanya kali ini saya undang ke sini buat bertanya-tanya nih tentang MotoGP. Sebuah kehormatan dan undangan dari Bapak Karena Pilot. terus terang banyak hal yang sebenarnya mungkin teman-teman juga pengen tahu ya. Iya. Gue juga penasaran sih sebenarnya, pengen tahu juga ini hal-hal yang menarik di MotoGP itu. Iya. Yang paling penasaran gue pengen tanya tuh Bung Joni adalah berapa sih harga motor MotoGP itu? Motor MotoGP, satu unit. Nah, Ya, terakhir kabar itu satu unit berkisar antara 2 sampai 4 juta euro atau Berapa 30 sampai 60 miliar. wah, Iya, itu duit semua ya? duit semua. Widih. Bisa bikin SPBU. 30 miliar berarti Iya, ya? satu motor. Itu ya. Dan satu musim itu berapa motor biasanya? Dan biasanya satu musim masing-masing tim ini punya 2 motor. Dan 2 motor ini pun Pasti ada sebenarnya cadangannya dong. ada spare partnya. Mesin kan alokasi untuk satu musim ada 7. Oke. Kemudian sasis itu bisa, ya kalau tidak sampai kecelakaan parah ganti, tapi kalau enggak biasanya motor. per 6 seri ganti. Ganti apa? Motor? Ganti sasis Oh. dan macam-macamnya, mesinnya tetap, balik sasisnya diganti. Ya kalau ban tuh tiap per Sebentar, kilometer. Bung Yoni. Berarti kalau dalam satu tim itu ada 2 motor 2 motor. yang dipakai. 2 motor, tapi ada cadangannya dua lagi, jadi ada 4 motor. 4 motor. Ini kalau pembalapnya 2 ya, Oke. kalau pembalapnya 1 berarti 2 motor. Oke, Gitu. teman-teman. Nah, terus yang buat cadangannya itu berupa komponen berarti ya? Ya, Sasis, iya, mesin, betul, bodi. betul. Nah, pertanyaan berikutnya. Oke. Kalau ada motor yang tabrakan atau terjatuh atau crash, nah itu pembalap bayar nggak sih? Nah, kamu pembalap pabrikan apa pembalap tim satelit? Nah, Kalau tim gimana pabrikan, tuh ini? Iya. tim pabrikan itu biasanya kontraknya udah include. Jadi udah karena Walaupun dia jatuh nggak bayar. Ya, dia nggak bayar, pasti udah ada kompensasinya berupa mungkin apa, udah ada klausulnya. Oke, oke. Nah, berbeda dengan tim satelit. Oke. Tim satelit ini biasanya kan ya tanda petik dia Beli. datang atau beli atau membayar, Hah? itu akan ada klausul bahwa seandainya ada kerusakan atau kejadian crash, itu akan dihitung. Pembalapnya yang bayar? Pembalapnya yang bayar. Jadi Wih. jangan salah. Jadi jangan, pembalap MotoGP hebat ya. Kalau pamannya bener-bener pembalap yang berprestasi, Oke. berada di tim yang pabrikan, oke. Tapi kalau pamannya pembalap yang bayar, kemudian sering jatuh, ini malah merogoh Tapi kantong biasanya makin dalam. tim satelit paling sering jatuh kalau nggak salah ya? Itu dia. Makanya kalau kita ingat Karl Abraham itu sultan. Oh, gitu ya. Jatuh mulu, bayar mulu. Bayar mulu. Biasanya tuh baik dibayar itu kan memang sebenarnya kalau sasisnya sampai tidak rusak parah Oke. itu tidak masalah. Tapi Oke. yang bagian kayak fairing, body, Iya. kemudian suspensi, ini yang menjadi klausul yang harus diganti oleh si pembalap. Ini tergantung pembalapnya, apakah ada terminnya juga. Apakah mau per ronde dia jatuh atau per semester atau akhir musim. Oh gitu ya. Jadi memang udah ada klausulnya. ada Jadi paket-paketannya istilahnya betul, gitu ya. karena motornya kan motor prototype, Iya, buat motor lihat. yang tidak dijual massal. Jadi si tim satelit ini pun benar-benar ya mengeluarkan dana tersendiri untuk Berarti bisa paling enak jadi tim pabrikan ya. tim pabrikan. Sudah dibayar mahal, supportnya. Supportnya banyak, Oke, ya kalau gitu. pemain berprestasi malah datangin uang Iya. gitu. Tapi kayak contoh nih, Oke. Marquez. Itu kan dia tim pabrikan ya. Betul, Sering jumpalitan itu. betul. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Dan oke. kalau kita melihat bahkan ya Marquez ini memang seorang pembalap yang sudah membuktikan diri punya talenta bagus, bahkan di saat awal karirnya kan udah mulai Dia udah juara dunia sih. juara Ya? dunia dulu, modalnya juara dunia di kelas paling dasar, kemudian di Moto2 hingga akhirnya pada saat debut rookiesnya 2013
langsung juara dunia. Dan bahkan 2013, 2014 tidak terlalu sering jatuh, baru kali-kali ini nih. Terakhir-terakhir ini Iya, ya. karena memang Tapi timnya rela lah ya. betul. Buat bayarin motornya. Iya, demi bayarin motornya. Karena kan, ya jangan salah nih, yang istilahnya barang-barang yang rusak-rusak itu atau yang hancur-hancur itu bahkan tidak menutup kemungkinan jadi bahan koleksi gitu. Kalau mamanya dijual, Bener juga ya. harganya malah bisa jadi lebih mahal. Itu kalau situ emang yang punya siapa tuh barang-barang yang rusak itu disimpan di mana itu? Ya, biasanya nih motor MotoGP yang misalkan tahun ini katakanlah yang 2022, musim depan itu katakanlah 2023. Ini motornya biasa balik ke pabrikannya. Itu terserah si pabrikan mau dihancurin boleh atau jadikan koleksi museum. Biasa kalau mau juara dunia mungkin jadi koleksi museum. Oke. Atau kadang ada klausul tersendiri. Ini cerita soal Valentino Rossi pada saat juara dunia bersama Yamaha. Iya. Itu motornya dibalikin ke Valentino Rossi. Artinya jadi koleksi Valentino Rossi disimpan di gitu rumahnya. Jadi ada dikasih buat di pembalapnya. pembalapnya. Bila pembalapnya berhasil mempersembahkan juara dunia. Berikutnya nih Bung Joni. Kan tadi ada yang crash. Oke. Itu kan banyak serpihan-serpihannya Oke. tuh. Nah, itu jadi punya siapa tuh? Ya biasa kalau mamanya sepeda udah hancur banget ya udah mungkin masuk tempat sampah. Tapi kadang-kadang kan Ada yang ngambil kan? iya, itu Buat dijual lagi. itu lagi Kolektor item. pinter-pinter. Ini loh serpihan Marc Marquez jatuh di MotoGP ini. Nah, itu kadang-kadang jadi istilahnya Itu berarti yang ambil siapa? Yang bisa Marshall. Oh, Mas. Dan Marshallnya mungkin tadi kumpulin, dibuang ke ini biasanya ya itu ya. Oh, itu tim nggak ngambilin lagi? Nggak ngambilin, ngapain? Kan kalau udah rusak, istilahnya kalau serat karbon udah rusak tidak bisa Tapi kan ada kejadian waktu itu, Marshall ngambil apa tuh yang di MotoGP tuh yang itu kan barang yang masih nempel diambil masih ya? nempel, bukan Nggak boleh, yang- teman-teman. Itu nggak boleh kalau masih nempel atau segelondongan mesinnya diambil itu nggak boleh. Jadi itu Kecuali udah berserakan ya gitu. kalau umpamanya mesin motornya itu harus balik dulu ke si tim, ntar si tim yang mengevaluasi ini apa gitu, nih yang teman-teman. ada yang hilang kan nih. Nah kalau ada yang hilang pasti dia lapor. Nggak boleh tuh ya. Nggak boleh. Tuh teman-teman, jadi Marshall jangan ngambil sembarangan. Betul, Contoh tuh ya. Nah lagi nih, masih lanjut nih Bung Joni. Hal menarik lainnya yang pingin gue tanyain juga. Berapa sih helm yang dibawa pembalap itu dalam satu musim Oke. atau sekali balap? Sekali balap tergantung dengan kondisi balapnya nih. Oke. Kalau pamannya di balapnya itu pure balapan kondisi cerah atau terang, biasanya mereka yang membutuhkan 2 helm. Oh, 2 helm 2 doang? helm. Tapi kalau pamannya kondisi cuacanya berubah-berubah, Apa hujan, ini bisa 3. Oh gitu ya? Iya. Jadi 3 itu ada yang kenapa kebutuhannya 3, biasanya disesuaikan dengan kondisi cuaca. Kalau pamannya mendung banget, pasti dia tidak akan pakai helm yang istilahnya ada tinted atau kaca filmnya. Biasanya jernih, makanya gampang Clear lihat, ya, clear. clear. Nah, kalau pamannya kondisinya cerah ataupun terang, dia pasti pakai kacamata tinted Nah itu sekali balap 3 helm. 3 helm. Berarti kalau satu musim Satu musim biasanya kalau selama helmnya mungkin ya sempat dapat info sih bisa sampai 6, tapi tidak sampai selusin. enggak ya. Terkecuali ya bisa jadi helm yang itu dibawa lagi. dibawa lagi besoknya. cuma dibersihin doang. Oke, Makanya oke. di setiap pedok MotoGP itu suka ada ada yang bagian ya bersih-bersihin. tim maintenance-nya. Ya, Iya, helm benar, ini benar, ntar pemanya misalkan disponsori sama helm A, Eh. ya tinggal datang ke maintenance helm A ntar dibersihin apa keperluannya. Iya, iya. Tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya Bung Joni, kalau helmnya itu ikut terjatuh saat Oke. pembalap crash, Oke. itu apakah diganti atau tetap dipakai? Ini biasanya kalau sampai kejadian crash fatal dan kemudian si helmnya itu terbentur dan terjadi istilahnya, ini langsung dibawakan helm crash itu. Kalau dulu memang si kejadian crash pembalap itu langsung dibawa ke klinik medis. Nah sekarang tuh helmnya pun dibawa, akan di assessment oleh si pihak filmnya. Apakah helmnya ini retak atau helmnya ini ada apa-apa. Kalau pemain misalkan jatuh tapi tidak terjadi perubahan, kalau ada kerusakan, strukturnya tetap rapi, ya masih boleh diperbaikin. Tapi kalau udah rusak, ini nggak boleh dipakai lagi, ganti baru. Oh gitu teman-teman. Gitu. Jadi emang harus bawa banyak helm tadi itu ya. Betul. Berarti kalau kayak helm nggak harus bayar pembalap ya? Untuk helm apa nih? Helmnya dia kan kalau tadi motor jatuh bayar. Helm enggak. Oh, enggak gitu kan dari sponsor pribadi dan jangan salah loh. Oh itu sponsor pribadi ya? Ada yang sponsor pribadi, tapi ada juga yang kadang-kadang dia harus istilahnya mengeluarkan dana dulu untuk membeli berapa unit beli helm sendiri. baru ntar disupport. Oh gitu teman-teman. Itu, ini baru ketahuan juga. Aku pikir, wah ini pembalap enak nih. Banyak helm dikasih gitu ya? Oh, enggak. beli. Ada istilahnya
ya serah terima dulu, lu beli dulu, baru kalau ntar bagus sukses baru baru support. Wah, ternyata teman-teman nggak seindah yang nggak dilihat. seindah, iya. Gitu ya? Tetap ada istilahnya imbal balik dulu, gitu. Iya. Nah itu helm. Kalau wear pack gitu juga nggak? Kalau wear pack, ini baju balap ya, ya teman-teman? wear pack atau racing suit ini sebenarnya itu tergantung pembalap nih. Apakah dia cenderung kemana? Karena ada juga yang itu beli juga apa disponsorin? Ya biasanya dua hal, ada yang dibeli, ada yang sponsor. ada yang sponsor. Nah kalau kita lihat kasus yang disponsorin, ini biasanya dia akan melakukan riset atau istilahnya dipercaya untuk menjadi brand ambassador. Nah salah satu kasusnya adalah contohnya adalah Valentino Rossi. Ini memang dia awalnya disupport sama Dainese. Kemudian dia besar, dia malah bisa punya saham. Oh di Dainese ya? Iya, dari Valentino Rossi inilah kemudian muncul terobosan-terobosan teknologi. Mulai dari dapat masukan dari Valentino Rossi ini mesti gimana, mesti dibikin. Iya, dan bahkan salah satunya yang saat menggunakan airbag itu dan ada produknya keturunan produksi ininya itu dari balap. Wajar sih dia udah dikasih saham ya. Makanya masukannya cukup luar biasa dan berkat Rossi ya Indonesia cukup berkembang cukup bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Andrea Dovizioso oleh Alpinestar. Itu dari wear pack, dari apa, dan dia dijadiin sebagai tak hanya juga brand ambassador tapi sebagai istilahnya pengembang. Testernya juga. Tester juga dia menguji wear packnya dan bahkan kemarin terakhir sebelum Ciao dari Misano dia ngetes helm prototype Alpinestar untuk MotoGP. Itu. Jadi tergantung nih. Teman-teman. Kadang-kadang ya beli dulu juga atau mungkin ntar ya taruhan. Sebentar, dari tadi lupa tuh nanya. Kalau helm tadi harganya berapaan ya? Ya kalau helm ya replikanya aja tuh yang untuk yang Marc Marquez itu bisa tembus 20 jutaan. Itu replika? Replika. Aslinya apalagi yang aslinya, betul. Tapi speknya sama nggak sih? Speknya mirip-mirip. Ini karena yang kebetulan yang pakai Marquez jadi beda ya? Jadi agak beda. Jadi benar-benar karena Marc Marquez juara dunia, ini dipertaruhkan. Dia juga harus istilahnya berjibaku dengan resiko nyawanya. Nah, kalau wear pack berapa duit? Kalau wear pack biasanya ya masih sekitar 20-30 jutaan juga. Tapi kan kadang-kadang yang bikin mahal kan merek-merek tempelan sponsor pribadi dan tempelan dari pabrikan. Itu yang istilahnya memberikan kesannya mahal nih. Itu kalau bekasnya mahal lagi dong ya? Itu kemana ya bekas-bekasnya itu? Ya biasanya kalau bekas itu dikoleksi ada, atau biasanya kalau pembalap itu istilahnya mendonasikan, ntar dijual sama pihaknya untuk acara apa, bener-bener istilahnya charity gitu. Tapi kebanyakan kalau umpamanya wear packnya sudah dipakai, ini biasanya disimpan. Kalau masih pembalapnya. Kalau mamanya sempat lihat Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Marco Bezzecchi itu punya koleksi wear pack dari saat dia balapan awal buat museum sendiri ya? Waduh. Pokoknya memorabilia gitu buat kenang-kenangan. Ya. Jadi teman-teman emang sebenarnya koleksi barang-barang yang dikenakan di MotoGP itu dengan tim-tim yang walaupun sebenarnya tim yang nggak kuat juga tetap dikoleksi ya. Pasti dikoleksi. Jadi sebenarnya dari yang tim lemah sampai tim kuat tuh banyak disimpan dan dikoleksi. Bukan cuma hanya oleh pembalap tapi juga oleh kolektor ya. Betul. Apalagi nanti misalnya udah berapa tahun ke depan. Iya, misalkan Valentino Rossi nih. Waduh. Amit-amit sih bukan ngedoain, bangkrut gitu. Wah, apa yang mau dijual nih? Wah, wear pack nih yang dari tahun ini lakunya tuh bisa balik modal lagi. Jadi gitu ya. Kali ya. Maaf loh Rossi. Tapi emang cerita di balik MotoGP ini luar biasa ya. Unik. Nah, teman-teman ini baru sedikit dari semua yang ada di belakang layar ya. Di MotoGP ya. Mungkin teman-teman kali ini kita stop sampai sini dulu kali ya. Thank you nih Bung Joni atas informasinya. Nah, buat teman-teman yang masih pingin lagi info-info behind the scene-nya MotoGP, komen di kolom komentar ya kalau misalnya mau minta wawancara lagi dengan Bung Joni. Jadi kalau banyak yang minta wawancara lagi, nanti akan gua hadirkan lagi nih Bung Joni di sini. Oke, terima kasih banyak nih Bung Joni ya atas kesempatannya dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen Grid Auto News. Terima kasih. Ada satu yang kurang. Apa tuh? Nyalakan tanda lonceng. Nyalakan tanda lonceng. Dan jangan lupa nonton Bung Joni di Autorace ya. YouTube Autorace. Komen-komennya banyak di sana. Tentang MotoGP yang sedang berlangsung. Terima kasih, sampai ketemu lagi.